Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kembali kita bersama untuk dialog religi kita hari ini sudah tersambung dengan Ustadz kita, ada Ustadz Miftahul Huda MPDI. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan pendengar, hari ini kita akan memperbincangkan cara atau kiat berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Begitu ya Pak Ustadz ya? Insya Allah. Insya Allah, karena sampai kapanpun kita harus berbakti kepada orang tua, intinya begitu ya Pak Ustadz. Iya, betul. Baik, pendengar, nantinya Anda bisa bersama kami berinteraktif di nomor telepon 0741634482, tapi di awal mari kita simak tausiah dari Ustadz kita, Ustadz Haji Miftahul Huda MPDI, terkait dengan cara kiat berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pendengar RRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adanya kita karena adanya orang tua kita. Orang tua memang tidak menuntut sesuatu kepada kita, tetapi kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada kedua orang tua. Karena berbakti kepada kedua orang tua itu adalah merupakan surganya anak, itu adalah merupakan pahala bagi anak, dan itu merupakan jalan masuk ke dalam surganya Allah. Itu ridha orang tua, itu sangat bermanfaat bagi anak. Ridallah fi ridal walidaini wa suhtullah fi suhtil walidaini. Ridha Allah itu berada pada keridhaan orang tua, kemurkaan Allah itu pada kemurkaan orang tua. Artinya ketika orang tua murka, artinya Allah murka. Orang tua ridho, itu artinya ridho. Kenapa demikian? Karena Allah itu menjadikan anak itu melalui kedua orang tua. Tidak ada anak tiba-tiba muncul di muka bumi ini. Kalau ada tiba-tiba anak muncul di muka bumi ini, dia mesti menjadi anak yang terkenal. Ada anak tanpa bapak, ada anak tanpa ibu. Mendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jalan untuk menjadikan syukur kita kepada Allah itu sampai dan diterima oleh Allah itu adalah melalui kedua orang tua. Untuk itu kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Bakti seorang anak kepada kedua orang tua akan menjadikan amal anak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tua sudah ridho kepada kita, maka surga sudah ada di genggaman kita melalui orang tua kita. Makanya banyak sekali penjelasan-penjelasan yang menyatakan bahwasanya surga anak itu berada di bawah telapak kaki ibu. Artinya ridho orang tua itu sangat-sangat diperlukan oleh anak. Kemudian ketika kita ingin memperoleh ridha Allah itu, tentu kita kan harus berbakti kepadanya. Harus berbakti itu artinya menyenangkan hati kedua orang tua kita. Ketika kedua orang tua kita sudah senang hatinya terhadap kita, maka senangnya hati orang tua terhadap kita, keluarlah ridha orang tua terhadap kita. Nah, permasalahannya, ketika orang tua sudah meninggal, bagaimana cara kita berbakti pada saat orang tua masih hidup, pada saat orang tua masih segar, masih hidup, kita belum bisa berbuat apa-apa. Tetapi ketika orang tua sudah meninggal, kita segalanya ada. Nah, tidak usah gelisah, tidak usah bingung. Ketika orang tua masih hidup, cukup kita mengembirakan dengan tingkah laku kita, dengan fi'il kita. Tetapi ketika orang tua kita sudah meninggal, sementara kita ada, bisa dengan tingkah laku kita, dengan fi'il kita, dan juga bisa dengan harta kita. Bukankah Rasulullah SAW telah menyampaikan, idza mata benu adama in qata'a amalu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'ulah. Apabila manusia itu meninggal, maka terputus semua amalnya kecuali tiga. Tiga ini tidak pernah terputus. Yang pertama adalah shadaqatin jariyah. Yang pertama itu adalah shadaqah jariyah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah waladun sholihun yada'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Baik
Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu adalah sedekah atas nama orang tersebut. Baik itu sedekah yang dia sedekahkan sendiri pada saat dia masih hidup, kemudian dia meninggal dan sedekahnya masih dipakai oleh orang, ataupun sedekah itu memang anaknya yang melakukannya. Lalu menjadi pertanyaan, kalau anaknya yang melakukan sedekah atas nama orang tuanya, kira-kira sampai nggak pahalanya? Ada nggak pahala untuk orang itu? Ini yang banyak sekali menjadi pertanyaan. Dan ini digembor-gemborkan oleh kaum sebelah bahwasanya yang seperti ini tidak bisa sampai, katanya begitu. Padahal di dalam hadis Bukhari, hadis nomor 1388, riwayat dari Aisyah, di situ dulu pernah ada seorang laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ibunya yang sudah meninggal. Dia ingin bersedekah untuk ibunya yang sudah meninggal. Begitu dia sayang sekali sama ibunya, dia ingin sedekah, sementara itu dia memiliki kebun kurma dan ia ingin mensedekahkan seluruh buah kurma, bukan kebunnya yang disedekahkan tapi buahnya. Buah yang panen pada saat itu ingin disedekahkan kepada orang yang tujuan sedekahnya itu supaya orang tuanya, ibunya yang ia cintai itu mendapat pahala. Maka beliau orang itu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah SAW pada saat mendengar pertanyaan dari orang itu, orang Arab, orang Badui yang bertanya kepada Rasulullah itu, ketika ia bertanya, "Fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha?" Apakah dia, ibuku, punya pahala, dapat pahala kalau aku bersedekah atas namanya? Lalu Rasulullah menjawab, qala na'am, ya. Artinya, seorang ini yang bersedekah atas nama ibunya, misalnya kita, ini ada duit 100.000, datang ke masjid, bersedekah atas nama ibunya. Ya Allah, aku sedekah atas nama ibuku. Maka ketika dia bersedekah dengan niat atas nama ibunya itu, maka sedekahnya itu sampai kepada ibunya. Artinya dia yang bersedekah, ibunya yang dapat pahala. Atau misalnya ketika dia ketemu dengan gembel di jalan, terlihat dia lapar, langsung kita pergi ke rumah makan. Begitu pergi ke rumah makan, langsung kita mendatanginya. Ibu, tolong, Bapak, tolong, ini dimakan ya. Terima kasih, kata orang tadi dengan senang hati. Maka pada saat makanan itu sudah dimakan, maka orang tuanya langsung mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha ini. Mendengar RRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat tentu orang tua kita lah yang pertama sekali mengajarkan sesuatu kepada kita. Kalau pengen orang tua kita terus bermanfaat ilmunya yang diajarkan kepada kita, ya ilmunya kita pakai, ilmunya kita gunakan, ilmunya kita laksanakan. Orang tua kita mengajari kita Bismillahirrahmanirrahim, ya kita ngaji. Maka ngaji kita itu, yang kita baca itu kembali pahalanya kepada orang tua kita. Makanya kita jadi orang tua, sebagusnya sebelum anak kita didikkan ke ustadz, kita didikkan ke kiai, kita didikkan ke buya, kita didik dulu sekurang-kurangnya, kita didik dengan membaca sholawat, kita didik dengan membaca basmalah, membaca surah Al-Fatihah, karena surah Al-Fatihah itu surah yang sangat penting. Kenapa kok penting? Karena itulah yang dibaca setiap kali sholat. Maka ketika anak membaca itu terus, artinya ia melaksanakan dan mengamalkan ilmu yang diajarkan oleh kedua orang tuanya. Tentu saja ketika ia mengamalkan seperti ini, orang tuanya pun juga dapat pahala. Kemudian yang berikutnya, waladun solihun yada'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, yang sedang mendoakan kedua orang tuanya. Ketika ada anak itu dikatakan soleh, syaratnya, cirinya, dia adalah mau mendoakan orang tuanya. Kalau dia tidak mau mendoakan orang tuanya, dia tidak dikatakan anak yang soleh. Sementara anak yang soleh lah, anak yang mendapat ridho dari kedua orang tuanya. Makanya setiap kali kita sholat, malam Jumat, setiap kali kita sholat malam Jumat, hari Jumat,
Karena hari-hari itu yang diijabah oleh Allah malam Jumat, hari Jumat itu hari yang bagus yang diijabah oleh Allah ketika kita berdoa. Maka sebagai seorang anak pada saat itu kita berdoa setiap habis sholat, Rabbi ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau kita selalu memohon kepada Allah, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Artinya, ya Allah yang Maha Pengasih, ya Allah yang Maha Penyayang. Irham ummi, irham walidai, ya Allah sayangi ibuku, sayangi kedua orang tuaku. Kalau yang telah meninggal itu ibunya, ya sayangi ibuku. Yang meninggal bapaknya, ya sayangi bapakku, sayangi ayahku. Atau yang kedua-duanya, sayangi kedua-duanya. Terus gitu, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rahim, dan seterusnya. Sampai kalimat itu, kalimat Asmaul Husna itu meresap dalam hati, kemudian melalui kalimat Asmaul Husna itu, kita mohon kepada Allah, Allah yang Maha Penyayang, kita mohon supaya Allah menyayangi orang tua kita, menghapuskan dosa-dosanya, menerima seluruh amal kebaikannya, dan menempatkannya Raudhatun fi Riyadil Jinan, di taman dari taman-taman surga. Hanya karena di kuburan itu belum ada surga, yang ada baru taman dari taman-taman surga. Nah, kalau ada anak model seperti ini, Masya Allah, nanti ketika dia punya anak, anaknya pun akan dicipta oleh Allah sebagai anak yang soleh, karena bapaknya dia adalah bapak yang soleh, karena orang tuanya dia adalah orang tua yang soleh. Maka ketika dia mendidik anaknya dengan biasa-biasa saja dikenalkan kepada Allah, dengan diawali oleh dirinya tabarruk terhadap perbuatan orang tuanya, anaknya pun akan mengikut seperti itu. Maka sering kita dengar buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sering seperti itu kita kenal. Saya kembalikan kepada Mbak Suci. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Silakan pendengar di nomor telepon kami untuk bersama dalam dialog agama kita edisi hari ini ya, bersama dengan Ustadz Miftahul Huda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Suci. Baik, ya. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat semua ya Pak Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Mau tanya ini Pak Ustadz. Monggo. Bagaimana hukumnya orang tua kadangkala yang jengkel dengan tingkah laku anaknya, sehingga keluarlah kata-kata yang tidak baik dari mulut orang tua itu. Kadangkala ada kata-kata yang dalam kebun binatang gitu, sehingga anaknya menjadi dendam gitu. Ya, Gimana? Anaknya menjadi kebun binatang juga gitu. Iya, atas jawaban Pak Ustadz saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz. Itulah memang kita jadi orang tua itu tidak gampang. Kita jadi orang tua itu harus ada ilmunya. Ngomonglah yang paling baik untuk anak, walaupun anak itu paling buruk. Ngomonglah yang paling indah untuk anak, walaupun anak itu degil. Kenapa kedemikian? Omongan orang tua itu adalah doa. Contoh, dulu ada seorang emak-emak. Ketika emak-emak itu jengkel kepada anaknya anaknya itu lagi sholat, dipanggil, Jures. Nggak dijawabnya, Jures. Nggak dijawabnya. Ternyata si Jures ini sedang sholat dia. Ketika dia sedang sholat kan nggak bisa menjawab jawaban emaknya. Kemudian karena marah emaknya ini, dia tahu anaknya itu alim. Karena emaknya marah semarah seperti itu, maka dia ngomong yang tidak baik terhadap anaknya. Artinya apa? Ketika isi ibu marah ini, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan kau matikan Jures ini sebelum ketemu dengan orang jahat. Maka akhirnya ditemukan dengan orang jahat. Ketika dia ditemukan oleh orang jahat, apa yang terjadi? Dia difitnah oleh orang jahat itu. Difitnah apa? Difitnah berzina dengan orang jahat itu. Maka pada saat itu ya, kalau sekarang barangkali pelacur begitu, dia muter-muter di hadapan si Jures itu, tetapi si Jures tidak tergoda sama sekali. Karena tidak tergoda sama sekali, akhirnya si perempuan ini untuk membuktikan si Jures itu adalah salah, si Jures itu tidak seperti yang orang lihat, rajin pergi ke masjid, rajin sholat,
supaya tidak terlihat seperti itu, dia harus hamil. Akhirnya dia hamil dengan orang lain, dengan penggembala. Akhirnya dia mundar-mandir ke kiri, ke kanan, timur, selatan, dengan perutnya yang gendut. Dia bilang ini bapaknya adalah Jures, ini bapaknya adalah Jures. Akhirnya terkena malu sama sekali. Betul-betul malu Jures itu. Masa rajin ibadah kok menghamili perempuan yang bukan istrinya. Akhirnya begitu anak itu lahir, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditekan perut bayi itu, si bayi itu mengatakan, aku bukan anak Jures, aku anak penggembala. Masya Allah, Allah tunjukkan itu. Artinya apa? Walaupun anaknya itu seorang yang baik, ketika didoakan oleh ibunya buruk, maka hasilnya pun menjadi buruk. Maka jadi orang tua harus hati-hati. Dan kita jadi anak juga harus hati-hati terhadap orang tua kita. Kenapa? Karena kita tidak boleh menyakiti hati orang tua. Itulah kita menjaga diri untuk tidak menyakiti hati orang tua agar ucapan dari orang tua kepada anaknya itu menjadi ucapan-ucapan yang baik. Tidak hanya itu, dulu ada juga seorang pejuang, seorang tentara berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mau meninggal, itu susah sekali meninggalnya. Ternyata dia pun menyakiti hati orang tuanya. Ketika dia menyakiti hati orang tuanya, maka orang tuanya pun berdoa yang tidak untuk anaknya, yaitu seorang sahabat yang bernama Al-Alqamah. Sehingga orang tuanya dipanggil oleh Rasulullah SAW untuk memaafkan anaknya itu, tetapi tidak mau memaafkan. Maka susah sekali menyebut kalimat la ilaha illallah, itu pun susah sekali, padahal biasanya gampang. Itu karena doa orang tuanya. Ketika orang tuanya tidak mau memaafkan anaknya itu, seorang sahabat yang bernama Al-Alqamah ini ingin dibakar oleh Rasulullah. Orang tua melihat anaknya pengen dibakar, kan kasihan. Semarah-marahnya orang tua biasanya masih sayang kepada anaknya. Kasihan. Akhirnya dimaafkan oleh ibunya. Al-Alqamah ini mudah sekali mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Ini menunjukkan bahwasanya ucapan ibu, ucapan orang tua terhadap anaknya itu langsung diijabah oleh Allah. Tidak ada halangan sama sekali. Ketika si ibu mengucapkan anaknya tentang kebaikan-kebaikan atau tentang sesuatu yang baik terhadap anaknya, itu harus langsung terbuka, langsung dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukumnya ya boleh-boleh saja hukumnya untuk ibu yang mengatakan itu, karena ibu itu kuasa terhadap anaknya, karena mungkin anaknya juga nakal. Cuman ibu yang bijaksana tidak mengeluarkan kebun binatang untuk anak-anaknya. Begitu, saya kembalikan kepada Mbak Suci. Baik, silakan pendengar di nomor telepon kami ya, 0741634882. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sarif ya? Iya. Iya, silakan Pak Sarif. Ya begini Pak Ustaz, saya mau tanyakan ini. Sebagaimana penjelasan Pak Ustaz tadi, bahwa seorang anak itu yang berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, mengirimkan sedekah, mengirimkan Fatihah. Nah, yang saya mau tanyakan di sini, yang sebaliknya Pak Ustaz. Bagaimana seumpamanya anak ini, karena orang tuanya sewaktu dia hidup tidak pernah dididik dengan baik, akhirnya anak itu selalu membuat onar di tengah-tengah masyarakat. Apakah orang tua ini mendapat siksaan di dalam kubur? Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz. Setiap manusia diberi tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Orang tua adalah pemimpin bagi anak-anaknya. Orang tua adalah pembimbing dari anak-anaknya. Banyak sekali orang tua yang lupa dengan tugasnya, yaitu membimbing anak-anaknya. Ketika ada orang tua yang lupa membimbing kepada anak-anaknya, ya tentu itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu banyak sekali kisah-kisah, banyak sekali cerita-cerita dalam hadis yang
menjelaskan ada orang tua masuk ke dalam surga terhalang. Gara-gara apa? Gara-gara anaknya protes. Anaknya tidak dididik waktu di dunia. Ketika memang betul-betul dibiarkan, tidak dididik padahal dia tahu, maka itu akan menghalangi orang tuanya ketika dia sudah siap-siap mau masuk ke dalam surga Allah. Ingat nih, masuk ke dalam surga Allah. Masuk dengan dimasukkan itu berbeda. Kalau dimasukkan, dia tinggal terima beres, tahu-tahu masuk ke dalam surga. Tetapi kalau masuk ke dalam surga, berarti dia berusaha sendiri dengan sekuat tenaga, dengan amalnya, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia masuk sendiri ke dalam surga Allah. Nah, ketika ada orang yang seperti ini, dia lupa tanggung jawabnya terhadap anaknya, anaknya dibiarkan gitu saja. Dia rajin sholat tahajud, tapi anaknya tidak dididik dari kecil. Mendidik anak itu kan dari kecil. Kalau sudah balik itu sudah lepas. Artinya lepas itu bukan tanggung jawab lagi orang tuanya ketika sudah dewasa. Tetapi ketika dari kecil itu tidak dididik, ya tentu akan mempengaruhi pada saat dia balik, pada saat dia dewasa. Maka ketika mendidik anak itu adalah mulai dari dalam kandungan. Bukan mulai lahir saja. Mulai dalam kandungan sudah didoakan oleh orang tuanya, disayang-sayang oleh orang tuanya. Begitu lahir terus diazankan telinga kanan, diiqamahkan telinga kiri. Itu kan mendidik anak itu. Begitu dia sudah mulai bicara, langsung dikenalkan Allah, langsung dikenalkan sholawat kepada Rasulullah. Makanya sambil gendong anak yang belum bisa ngomong itu, si ibu mendidik anaknya, si ayah mendidik anaknya sambil digendong orang tua sambil melantunkan salawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Saat menggendong anaknya sampai anaknya tertidur, yang didengar di telinga anaknya itu adalah sholawat. Jangan sampai yang didengarkan, yang diperdengarkan itu adalah lagu dangdut. Jangan yang itu. Sehingga anak tertidur pulas dengan dangdutnya. Maka ketika ada orang tua yang melantunkan sholawat, melantunkan doa-doa pada saat sambil menggendong anaknya, maka itulah sebetulnya mendidik anak di waktu kecil. Sehingga yang terucap dan yang yang keluar dari lesannya itu adalah kalimat-kalimat thayyibah, itu adalah sholawat kepada Rasulullah SAW. Maka ketika dia tidak melaksanakan itu semua sampai dia dewasa, ya tentu dia akan mendapat pertanyaan dari Allah tentang kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Pemimpin anak adalah orang tua. Orang tua yang harus membimbing anak, tugasnya sampai atau tidak itu nanti akan ditanya. Jangankan kita, Nabi Nuh alaihissalam saja ditanya oleh Allah tentang tugasnya, apalagi kita ini. Dan kita nanti akan menjadi saksi karena kita umat Nabi Muhammad ini bisa menjadi saksi umat terdahulu, juga bisa menjadi saksi umat yang kedua. Orang tua yang tidak mau mendidik anak-anaknya, siap-siap nanti akan mendapat pertanyaan tentang tanggung jawabnya di hadapan Allah, dan itu yang akan menyulitkan, yang akan membebani orang tuanya ketika dia akan masuk surga. Saya kembalikan kepada Mbak Suci. Iya, silakan mendengar di nomor telepon kami ya, masih di nomor 0741634482. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Uci. Ujang, sehat Pak Ujang? Ya, alhamdulillah. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam, ketemu lagi Pak Ujang. Iya, ketemu lagi sehat Ustaz ya. Alhamdulillah, doa Pak Ujang. Apa tadi kita lagi Ustaz. Kalau lagi menaruh suara gitu kan ngontak baterai kan. Iya. Jadi ingatnya gini Ustaz. Anak saya itu kan dua, cewek cowok. Jadi cowok ini yang paling yang kelas 3 SMP sekarang. Jadi
Terus kadang baru bangun. Jadi kan lepas orang azan begini kan, saya kan ngajak bangun orang azan, saya dulu panggilnya suruh sholat. Tidak betul ada bangun tuh, dia bangun tidak mau itu kan. Anak yang laki-laki itu bagaimana seperti itu? Kalau kecil itu rajin Pak Ustaz. Iya. Melatih ke masjid, umur menjadi dari TK itu kan. Maka kalau besar nih susah nih Pak Ustaz. Jadi kalau besar gitu, kalau marah-marah terus gitu kan kesian dengan orang itu kan. Iya betul. Dan kita marah kan, kita marah itu bukan untuk Tio Pak Ustaz. Saya mikir itu tanya-tanya Pak Ustaz. Iya. Kalau tubuh kita besok kita tidak jadi terhalang gitu. Iya. Melindungi itu kan. Iya. Antara apalah supaya anaknya supaya nurut. Antara kita untuk 5 waktu kita jaga besar dengan ringan itu kan. Iya. Macam-macam cara membatasi supaya anaknya pagi payah bangun itu bosan kan. Itu bukan bangun itu. Iya. Kalau bangunnya jam 6, itu baru kacau ambil sholat duduk belakang mak. Apa itu bilang itu kan. Iya. Kalau kau tidur lagi puasa. Iya. Masih hutan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz. Masya Allah, tanggung jawab orang tua terhadap anak memang luar biasa. Pak Ujang, itu sudah benar apa yang Pak Ujang lakukan itu. Cuman anak kalau masih kecil itu memang kita banyak ngomong dengannya. Dan biasanya omongan itu dituruti omongan orang tua. Biasanya anak itu kata ibuku, kata bapakku, kata ayahku. Biasanya begitu kalau masih kecil. Tapi kalau sudah mulai besar itu mulai berbeda. Ketika sudah mulai besar seperti itu, anak Pak Ujang jangan banyak diomongi, jangan banyak dinasihati. Jangan, nanti kalau banyak dinasihati, yaitu tadi akhirnya dia berontak, akhirnya dia melawan gitu. Jangan banyak dinasihati, jangan banyak diomongi. Lalu, apa yang harus kita banyak didoakan. Jadi ketika anak diomongi sudah tidak bisa, itu nggak usah diulang lagi. Biarkan saja. Tetapi jangan lupa batinnya yang diomongi, batinnya yang diajak ngomong. Bukan fisiknya yang diajak ngomong. Bagaimana caranya? Gampang. Caranya kan doa orang tua terhadap anak itu kan la yuraddu, tidak akan ditolak oleh Allah. Makanya ketika kita sholat, di sujud itu ada sarana untuk kita berdoa kepada Allah. Dan ketika kita berdoa kepada Allah, itu dikatakan yukbalu qabla ayyurfa'a. Diterima doa itu sebelum dia mengangkat kepalanya dari sujud itu. Maka setiap kali kita sujud, kita berdoa kepada Allah. Maksudnya setiap kali kita sholat di sujud terakhir itu kita berdoa kepada Allah. Jadi Pak Ujang itu pada saat sujud terakhir mintalah kepada Allah. Apa yang Pak Ujang mau dari anak? Kalau anak mau taat kepada Allah saat sujud setelah membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Pak Ujang ngomong, ya dalam hatinya boleh, bibirnya bergerak juga boleh. Ngomong, ya Allah jadikan anakku anak yang soleh. Ya Allah jadikan anakku anak yang taat seluruh perintahmu dan perintah Rasulmu. Dan taat terhadap laranganmu dan larangan Rasulmu. Dan taat kepada kami kedua orang tuanya. Itu pada saat sujud terakhir. Kenapa demikian? Karena idza qamal 'abdu yusalli, apabila seorang hamba itu berdiri melakukan salat, utiyat bidunubi wa ju'ilat ala ra'si wa atiki, dosa-dosanya ditaruh di atas kepala, ditaruh di atas pundak. Fakullama raka'u sajada, maka setiap kali rukuk dan sujud dosanya itu jatuh, rukuk sujud jatuh, rukuk sujud jatuh. Pada saat sujud itu saat terakhir jatuhnya dosa-dosa manusia, maka saat itu saat bersihlah dosa manusia. Saat bersih dosa manusia itu saat dekat manusia kepada Allah. Saat dekat manusia kepada Allah, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kitab Al-Muhadzab fi Fiqh Syafi'i dikatakan di dalam hadis itu doanya akan diijabah oleh Allah sebelum kepalanya ngangkat ke atas. Artinya sebelum dia bangun dari sujud itu sudah diijabah oleh Allah. Jadi untuk Pak Ujang, jangan banyak dinasihati, tapi banyak didoakan.
Dan doa kedua orang tua itu tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa banyak saya pernah mendengar omongan seorang anak yang cerita kepada saya, dan anaknya sekarang sudah dewasa. Dulu dia anak-anak. Ketika ibunya ngomong, "Nah, ikutlah kau PNS." Sekali saja nak untuk ibu. Begitu dia ikut PNS langsung jebol. Kenapa? Karena doa ibunya, permintaan ibunya. Sekarang dia masih hidup orangnya itu. Masya Allah. Betapa banyak orang pengen ikut tes sana sini. Tetapi hanya sekedar tes saja. Ibunya tidak mendoakan. Hanya menyuruh saja tapi tidak mendoakan. Ya nggak jebol-jebol. Untuk itu doa orang tua terhadap anak itu adalah segala-galanya. Lebih baik doa satu kalimat untuk anak daripada satu gudang emas untuk anak. Kenapa? Karena doa orang tua yang satu kalimat untuk anak itu langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu saya kembalikan kepada Mbak Uci. Iya, baik, luar biasa sekali ya Pak Ustadz ya. Omongan orang tua apalagi ibu begitu ya Pak Ustadz. Iya, betul. Telepon terakhir kita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dengan Ibu Sati. Ibu Sati Bahar ya? Iya. Iya, silakan Bu Sati. Ini Assalamualaikum Mbak Siti. Sehat Mbak Siti? Alhamdulillah. Silakan dengan Pak Ustadz Bu Sati. Iya. Ini mau nanya Pak Ustadz. Sehat Iya. Pak Ustadz? Alhamdulillah Bu Sati dari Bahar ketemu lagi. Iya, ini mau nanya apa boleh dengan sedekah bisa menyembuhkan penyakit? Terus kalau semuanya lah sedekahnya sama menantu saya kan anak yatim, apa boleh sama anak yatim, sama menantu, apa sama siapa, harus bagaimana caranya, Ya. terus seberapa pantasnya gitu. Baik. Itu saja Pak Ustadz. Makasih Bu Sati. Atas waktunya, Ya. terima kasih banyak atas penjelasannya sama Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz. Waalaikumsalam Bu Sati. Kayaknya Bu Sati dari Jawa Tengah kayaknya. Ketika kita sedekah, berapa pantasnya ya kita sendiri yang ngukur. Kenapa demikian? Karena kemampuan orang berbeda-beda. Sedekah 5.000 itu bukan berarti sedikit dan juga bukan berarti banyak. Sedekah 5.000 bagi konglomerat itu sangat sedikit. Tapi sedekah 5.000 bagi orang yang miskin, yang susah dia untuk makan sehari-hari itu sudah sangat banyak. Maka sedekah itu ukurannya adalah diri sendiri. Ketika diri sendiri mampunya cuma 5.000, ya 5.000 itu sudah besar. Ketika duitnya banyak, sedekah 5 juta, mungkin 5 juta itu masih kecil karena dibanding dengan duit yang dia punya. Lalu sedekah kepada siapa? Sedekah itu kepada orang lain, kepada anak yatim, sedekah itu. Ya walaupun sebetulnya ada sebuah hadis, sebagus-bagus sedekah adalah untuk keluarga. Artinya itu sedekah utama, sedekah wajibnya, nafkah namanya. Jadi ketika kita ada dua yang kelaparan, sementara kelaparan anak-anak kita itu tidak bisa ditahan lagi seperti juga orang lain, maka anak kita dahulukan. Maka ada sebuah hadis yang menjelaskan sebagus-bagus sedekah itu adalah kalau suami untuk istri, kalau orang tua untuk anak. Ketika ada orang tua memberikan uang jajan kepada anak, itu sebetulnya bukan tidak bernilai, itu bernilai luar biasa. Karena di situ pertama, itu sedekah yang paling dekat, yang paling bagus adalah untuk orang yang paling dekat. Orang yang paling dekat kita, itu sedekah ini sedekah sunnah ya. Kalau sedekah wajib tidak boleh kepada anak. Sedekah wajib itu apa? Zakat. Zakat tidak boleh kepada anak. Ini sedekah sunnah, artinya sedekah yang bukan zakat. Sedekah yang bukan zakat itu yang paling bagus adalah untuk keluarga dulu, untuk keluarga istri dulu diberikan. Kenapa? Ketika istri sudah dicukupi kebutuhannya, anak-anak sudah dicukupi kebutuhannya, maka dia akan mudah kita perintahkan untuk beribadah kepada Allah, akan mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah bersama kita di rumah. Nah,
Kalau sedekah wajib berbeda lagi seperti sedekah seperti berzakat. Kalau berzakat berbeda lagi, tidak boleh berzakat kepada bapak kita, nggak boleh, kepada ibu kita nggak boleh, kepada anak kita nggak boleh, kepada istri kita nggak boleh, karena itu adalah orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Kalau zakat itu harus kepada orang lain, mungkin adik kita, paman kita, yang penting bukan orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Nah, ketika Ibu Sati ingin bersedekah dan niat sedekahnya itu minta kepada Allah supaya disembuhkan penyakitnya, boleh-boleh saja karena Allah itu maha kaya. Bersedekah pengen sakitnya sembuh, karena memang ada beberapa riwayat orang bersedekah kemudian sakitnya sembuh. Ada juga yang seperti itu. Karena ya kadang-kadang sakit itu dari teguran Allah Subhanahu wa taala. Begitu, saya kembalikan pada Mbak Suci. Iya, baik. Ya, luar biasa sekali Pak Ustadz ya, bahwa memang ternyata dekat dengan orang tua, bakti dengan orang tua ini insya Allah memuluskan kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat ya Pak Ustadz ya. Iya, insya Allah. Baik, Pak Ustadz, di akhir mungkin 1 menit, silakan untuk penutup kebersamaan kita. Pendengar RRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa kita berbakti kepada kedua orang tua kita karena itu adalah keramat kita di dunia. Selama orang tua kita masih ada di dunia, itu artinya Allah memberikan keramat kepada kita. Doanya akan diijabah oleh Allah. Nggak usah jauh-jauh ke sana, ke situ, ke sini, ke situ. Ke orang tua saja minta doa orang tua. Maka doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan hidup berbakti kepada orang tua sehingga orang tua mendoakan baik terhadap kita. Doa baiknya orang tua terhadap kita langsung diijabah, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah bersama untuk religi hari ini. Demikian kebersamaan kita pendengar dengan Ustadz Haji Miftahul Huda MPDI terkait dengan cara Tokia berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Semoga sebelum orang tua kita tidak ada, kita tetap berbakti, begitu Pak Ustadz ya. Amin ya. Sudah nggak ada baru kita bingung ya. Iya. Baik, Pak Ustadz terima kasih. Pendengar terima kasih kebersamaan Anda dan saya Suci Rahayu serta Ustadz Miftahul Huda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanal Inspirasi 101.